awal abad, Nusantara adalah sebuah negeri yang penuh kedamaian. Dari ujung barat hingga timur, hamparan pulau-pulau yang kaya dan subur melahirkan kehidupan yang harmonis. Pemuda-pemudi tumbuh dalam tradisi yang kuat, diajarkan untuk menghormati alam dan memelihara warisan leluhur yang mereka cintai. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh makna. Pemuda-pemudi belajar dari orang tua mereka tentang bercocok tanam, berlayar, membuat kerajinan, serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka saling bekerja sama dalam semangat gotong royong, menyambut hari-hari mereka dengan harapan akan masa depan yang cerah. Mereka tumbuh dengan damai, saling mengenal dan menghormati perbedaan antara bahasa dan adat di antara berbagai suku yang tinggal di tanah ini. Mereka adalah pemuda yang mencintai tanah airnya, meskipun mungkin belum menyadari sepenuhnya arti dari sebuah bangsa. Namun, segalanya berubah ketika kedamaian itu terusik. Orang-orang asing datang ke tanah mereka dengan tujuan yang berbeda. Belanda, yang semula datang untuk berdagang, mulai memperlihatkan niat yang lain. Perlahan, mereka berusaha menguasai sumber daya yang ada, menuntut lebih banyak hasil bumi, dan menjadikan Nusantara sebagai sumber kekayaan mereka. Tak lama kemudian, sistem kerja paksa mulai diterapkan. Belanda memaksa rakyat, tak peduli usia atau asalnya, untuk bekerja di lahan-lahan pertanian yang ditentukan oleh pemerintah kolonial. Pemuda-pemudi yang dulunya bebas bekerja di tanah mereka sendiri, kini dipaksa meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Di halaman bekerja keras di bawah terik matahari, tanpa hak dan tanpa kepastian masa depan. Tetapi dalam kesulitan, kesadaran mulai tumbuh di antara para pemuda ini. Mereka melihat bagaimana rakyat diperlakukan tidak adil, bagaimana hak mereka diambil, dan bagaimana tanah yang mereka cintai dirampas tanpa belas kasih. Mereka mulai menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar, bahwa untuk mengembalikan kedamaian, mereka harus bersatu. Setelah bertahun-tahun ditindas dan dipaksa tunduk di bawah kekuasaan kolonial, hati rakyat Indonesia, terutama para pemuda, dipenuhi dengan kemarahan dan keinginan untuk melawan. Semangat yang awalnya hanya percikan kecil dalam pertemuan rahasia, kini berubah menjadi kobaran api yang tak bisa dipadamkan. Berbagai organisasi pergerakan nasional pun bermunculan, membawa misi memperjuangkan hak dan kebebasan bagi rakyat. Pemuda-pemudi yang tadinya hanya mengenal kehidupan desa, kini berubah menjadi aktivis, pejuang, bahkan pemimpin rakyat. Rasa lelah yang mereka rasakan adalah bagian dari sebuah penderitaan yang lebih dalam. Mereka tidak lagi merasakan kedamaian di tanah mereka sendiri. Mereka mulai bertanya, mengapa tanah air yang begitu kaya, begitu subur, menjadi sumber penderitaan bagi mereka sendiri? Mengapa mereka harus kehilangan hak atas tanah dan masa depan mereka? Maka, terjadilah perlawanan yang lebih besar. Berbagai organisasi pergerakan lahir, dan rakyat mulai melakukan pemberontakan, mengangkat senjata melawan penjajah. Gelombang perjuangan yang diawali oleh Sumpah Pemuda kini mengalir dalam bentuk pertempuran nyata. Pemuda-pemudi bergabung dengan tentara rakyat, memperjuangkan setiap jengkal tanah yang menjadi hak mereka. Dari Sabang hingga Merauke, dari desa hingga kota, suara perlawanan bergema. Belanda mulai terdesak menghadapi rakyat yang bersatu demi kebebasan. Seiring waktu, perlawanan semakin nyata. Para pemuda mulai menyusun rencana pemberontakan di berbagai daerah. Meski Belanda memiliki senjata yang lebih canggih dan kekuatan yang lebih jauh besar, keberanian para pemuda ini tak pernah surut. Mereka tahu bahwa perjuangan ini akan sangat berat, bahwa banyak dari mereka mungkin tak akan melihat hasil akhir. Namun mereka juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan. Anggota Jong Java melakukan perjalanan dengan menaiki sepeda ontel miliknya.
melintasi jalan dengan sukaria. Seperti biasa, anggota Jong Java menghampiri rumah M. Tabrani. Bu, Bapak ada di rumah. Ya, ada. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada koran. Ya, silakan masuk. Tuh, Mas. Pak, ini ada koran dari Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Ini bagus sekali. Dari negeri Belanda saja mempunyai tekad yang besar untuk persatuan Indonesia. Kita harus segera ada pergerakan menuju Indonesia merdeka. Ya Pak, benar sekali. Kita yang ada di Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Bangsa Indonesia harus bersatu. Bangsa Indonesia harus merdeka. Bagaimana menurutmu kalau saya mengadakan pertemuan guna membahas ini demi kemajuan bersama? Benar sekali, saya sangat setuju. Demi persatuan dan kesatuan kita, organisasi pemuda yang harus bersatu. Baiklah, saya akan mengurus pertemuan kali ini. Ya sudah Pak, saya akan pulang dulu. Ya, terima kasih. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada waktu itu, yang masih bersifat kedaerahan. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Semantaranenbon, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketahui oleh M. Tabrani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air, di Kongres ini adalah sebagai tonggak sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu. Jika kita ingin mencapai tujuan bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini, saya akhiri pidato saya, Muhammad Tabrani dari Jong Java. Berterima kasih kepada hadirin anggota yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda, sehingga bangsa Indonesia harus merdeka. Merdeka! Merdeka! Yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita harus merdeka dari penjajahan ini. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Tujuan diadakannya Kongres pertama ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama, marilah kita membentuk badan sentral. Benar sekali, Bung. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi.
Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, mana setiap pemerintahan dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu. Akan lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintah. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saat kongres telah berakhir, sasaran utama kongres belum tercapai, yakni membentuk badan sentral organisasi pemuda. Badan sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk badan sentral tersebut. Sebagian besar peserta kongres menghendaki bentuk fusi, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah kongres berakhir. Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut, yakni menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai kongres pertama, usai kongres para pemuda inti sedikit kecewa karena kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka, khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, tampaknya kita belum mendapatkan kesepakatan dalam kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah anggota dari PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan buat kita. Yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak mungkin kita tidak meninggalkan aspek bahasa. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ini tercapai, maka bangsa Indonesia harus bersatu dalam berbagai aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan kongres kedua nanti. Sebaiknya kita persiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan di kongres kedua di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati. Mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelarakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggaraan yang diketuai oleh Sukondo Joyo Puspito. Pada tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sukondo Joyo Puspito, selaku perwakilan dari PPPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini, membuka acara disambut dengan meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin sekalian. Saya Ketua PPPI Sukondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian semua yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua kali ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita adalah bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin kemerdekaan. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu lagi ada yang ditakutkan. Maka kita harus melaksanakan Kongres Pemuda kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Bung Yamin, Jong Batak, Sekarukun, dan Jong Ambon, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beta perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini.
Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Kami perwakilan dari Jumbata juga sangat setuju dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jadi diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengumumkan hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini. Telah disepakati oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi memutuskan Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu. Mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia. Kami putra-putri